dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan waktu yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan suatu ceramah singkat yang berjudul Orang yang Merugi di Dalam Bulan Ramadan. Suatu hal yang dapat kita syukuri adalah kita semua dapat bertemu di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan dengan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala Ramadana imana mustahsiyan wa fi Ramadan bi khamsi qafin." Artinya, barang siapa yang mengerjakan ibadah dengan sungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah, begitu banyak kemuliaan dan kenikmatan yang kita dapat di dalam bulan Ramadan. Namun, dengan banyaknya kemuliaan dan kenikmatan, ada segelintir manusia yang akan merugi di dalam bulan Ramadan. Tentu kita semua bertanya-tanya, siapakah orang yang akan merugi di dalam bulan Ramadan? Dan kita semua tidak ingin menjadi orang tersebut. Yang pertama, orang yang tidak dapat menahan hawa nafsu sendiri. Ketika bulan Ramadan, kita semua mengetahui bahwa pintu surga terbuka lebar dan pintu neraka tertutup rapat. Namun, musuh terbesar kita di dalam bulan Ramadan adalah hawa nafsu kita sendiri. Inti dari puasa pun menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Namun, tidak hanya menahan lapar dan haus, melainkan menahan mulut kita untuk berbicara kotor, menahan mata dan telinga kita untuk berbuat dan mendengarkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan tangan dan kaki kita untuk berbuat maksiat. Itulah tugas seseorang dalam menahan hawa nafsunya sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang lalai terhadap waktu. Ketika bulan Ramadan, kita mengetahui bahwa kegiatan kita semakin berkurang. Namun, banyak orang yang lalai terhadap waktunya. Banyak orang yang memanfaatkan waktunya hanya untuk berleha-leha. Banyak orang yang memanfaatkan waktunya hanya untuk tidur. Bahkan di sore hari, memanfaatkan waktunya untuk ngabuburit. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu bahwa bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Belum tentu tahun depan kita dapat merasakan dan menikmati yang namanya bulan Ramadan. Jadi,